Salah satu asiknya menggunakan aplikasi referensi EndNote ini adalah kita bisa dengan mudah mengelola referensi. Misalnya, kalau kita sudah memindahkan referensi ke dalam library kita, maka jika suatu ketika kita butuh, kita mau cari, kita mau baca, kita dengan mudah bisa mencarinya di EndNote. Misalnya, saya mau cari dari menu pencarian ini berdasarkan nama orangnya, saya tulis saja misalnya nama Bontis misalnya. Maka semua referensi, semua artikel yang sudah saya masukkan ke dalam library EndNote yang penulisnya ada nama Bontisnya, dia akan muncul di sini di hasil pencarian. Nah, pencarian ini bisa kita ubah berdasarkan nama penulis, penulis pertama, judul, dan seterusnya. Defaultnya kita buat berdasarkan nama penulis. Atau misalnya kita ubah pencarian yang lain, misalnya saya mau cari referensi yang sudah saya masukkan ke sini punya saya misalnya. Maka semua yang ada nama saya, dia akan muncul ke sini. Ini mudahnya kalau kita menggunakan EndNote. Berbeda kalau misalnya kita menggunakan Explorer. Jadi kalau di Explorer kita mencari artikel harus berdasarkan nama filenya. Kita mencari di menu pencarian ini harus berdasarkan nama filenya. Kita tidak bisa menggunakan nama orang atau judulnya kecuali jika setiap kita menyimpan referensi kita sudah ubah nama filenya sesuai dengan nama penulis dan judul misalnya. Nah, di banyak jurnal internasional penamaan file itu menggunakan nomor. Nah, misalnya lihat misalnya di jurnal ini, kita lihat nama filenya adalah nomor begini. Nah, gimana kita tahu ini isinya apa? Ini harus kita buka satu-satu. Nah, berbeda dengan kalau kita menggunakan EndNote, kita bisa mencari dari menu pencarian ini dengan mudah. Apapun nama filenya bisa kita cari dengan lebih mudah. Itu satu. Nah, yang kedua, dengan EndNote kita bisa bekerja menggunakan grup. Ini grup di sebelah kiri ini memudahkan kita lagi, lebih memudahkan kita lagi untuk mengelompokkan jenis referensi. Misalnya saya kelompokkan library saya, ini tentang tema voluntary disclosure misalnya, ini tentang tema MFAIC dan FAIC misalnya, ini tema tentang public sector, ini tema tentang teori-teori besar misalnya. Kemudian ini khusus e-book tentang intelektual kapital misalnya. Dan saya buat satu grup tentang publikasi saya misalnya yang sudah publish. Ini jauh lebih memudahkan kita lagi dalam bekerja. Nah, kali ini saya akan jelaskan bagaimana cara bekerja dengan EndNote dalam membuat grup ini untuk mengelola library kita. Kita mulai dengan di menu baru, di library baru yang belum ada grupnya. Nah, ini misalnya adalah library, ada 29 referensi di library ini. Kita akan kelompokkan ke dalam menu-menu grup sesuai dengan jenis referensinya. Dari sini, dari My Group ini, ya, klik kanan, Create Group. Misalnya ini kita tulis nama grupnya adalah metodologi misalnya. Kita buat lagi misalnya, klik kanan, Create Group. Misalnya audit misalnya. Oke, misalnya lagi kita buat public sektor accounting misalnya. Oke, nah sekarang kita punya 3 grup ya yang kita buat di library kita. Sekarang kita masukkan referensi ini ke dalam grup. Ya, jadi misalnya ini kita tidak melihat isi referensinya, isi materi dari artikel ini. Ini untuk contoh saja cara untuk memasukkan referensi ini ke dalam grup. Jadi misalnya ini misalnya
Kemudian ini misalnya kita bisa pilih satu-satu begini, ya, dengan tekan kontrol, ya. Atau bisa juga langsung, misalnya kebetulan jejer gitu, langsung tekan shift dan kontrol sampai di sini, tekan shift, kita bisa buat begini, dengan shift saja. Oke. Nah, misalnya ini kita mau masukkan sebagai kelompok di audit misalnya, maka caranya kita klik kanan, add reference to audit. Nah, maka ada 17 referensi tambahan di audit. Yang kita blok ini pindah ke audit. Nah, ya. Oke, kemudian misalnya yang berikutnya kita masukkan ke klik kanan, add reference to metodologi misalnya. Nah, maka ada 7. Nah, di kelompok yang ini adalah yang belum masuk. Sisanya dari 29 ini yang belum masuk ke grup tinggal 5. Nih 5 ini. Nah, ini 5 ini misalnya kita taruh add reference to public sector misalnya 5. Maka yang di sini sudah 0. Ya, kosong. Semua sudah masuk ke dalam grup. Nah, cara untuk membuat grup-grup di dalam library. Nah, tapi ingat, database utamanya ada di all reference ini, bukan di grup. Jadi yang ada di all reference jangan dihapus. Jangan karena sudah dipindahkan ke grup kemudian yang di all reference dihapus. Ya. Nah, kalau yang di sini ini tidak masalah. Yang data aslinya adalah di all reference. Tapi gimana kalau misalnya tidak sengaja kehapus misalnya? Nah, caranya tinggal dikembalikan aja. Misalnya ini tidak sengaja kita hapus misalnya. Oke, hilang ya. Di tempat sampahnya adalah tambahan nih. Nah, ini adalah referensi yang kehapus tadi. Misalnya ini beneran mau dihapus, maka tinggal kita kosongkan di tempat sampah. Ini kita klik kanan, empty trash. Nah, kita kosongkan tempat sampahnya. Tapi kalau ini ternyata masih kita butuhkan, kita salah menghapus, maka ini masih bisa kita kembalikan. Ya. Ini logiknya sama saja dengan kita buang barang di tempat sampah, sepanjang tempat sampahnya belum dikosongi, belum diangkut ke tempat pembuangan akhir, maka barang itu masih bisa kita kembalikan. Caranya tinggal kita drag saja, ini kita tarik kembali ke reference. Nah, trashnya kosong, referensinya kembali 29, tetapi yang barusan kita kembalikan dari tempat sampah tadi, dia ada di kelompok yang belum dikelompokkan ini. Ada di folder yang belum dikelompokkan. Tinggal kita kelompokkan ini masuk mana. Misalnya ini tadi kita akan masukkan di public sector misalnya. Maka ini di public sector. Nah, ini yang seperti itu cara bekerja menggunakan grup dan cara untuk mengembalikan dokumen yang kehapus di library.